Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Para sahabat kebahagiaan, mungkin kamu masih mikir ya sampai dengan detik ini, dia punya alasan apa sih sampai dengan detik ini juga belum bisa menghubungi kalian? Apakah dia sudah bosan sama kamu? Apakah dia ngerasa bahwa cintanya nggak pernah disampaikan, atau mungkin juga dia sudah berpaling dari kamu, dan mungkin kamu masih berharap segala sesuatu hal yang berkaitan dari komunikasi. Lalu kita akan cek bersama-sama. Temanya kita tentang alasan dia belum juga menghubungi kamu. Apa sih alasannya dia? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Oke, pembacanya Kevin ingatkan ya, pembacanya Kevin itu general reading. Terkadang bisa resonate dengan kamu atau tidak. Energinya bisa kebalik. Ini bisa jadi energi kamu atau energinya dia, karena sifatnya adalah general. Dan Kevin ingatkan juga buat para sahabat kebahagiaan yang mungkin baru nengok channel YouTube-nya Kevin, kalau misalnya bacaannya Kevin buruk, pasti akan Kevin sampaikan bacaannya jelek. Tapi nggak akan buat kalian itu merasa terdoktrin dengan bacaan buruk sehingga kalian masih memikirkan itu. Enggak. Segala bentuk bacaannya yang keluar di sini akan Kevin sampaikan sejujur mungkin, dan pasti ada solusinya. Karena bacaan buruk ini bisa membuat kita itu jadi lebih waspada ya. Kalau bacanya buruk berarti ada hal yang berkaitan dari segi rambu-rambu. Oke, jadi Kevin membutuhkan sekali kebijaksanaan dari kalian untuk bisa mencerna apapun bacaan Kevin di sini. Untuk para hatersnya Kevin, I love you ya. Kevin sangat mencintai kalian. Jadi buat apa kalian membuang-buang energi negatif di channel YouTube-nya Kevin? Nanti takutnya balik ke kalian ya. Oke, Kevin doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kebahagiaan. Oke, kita fokus saja ya ke pembacaan. Temanya adalah alasan dia belum juga menghubungi kamu. Apa sih alasannya ya? Kita cek bersama-sama. Untuk energi pertama, ada energi apa untuk dia saat ini? Oke, di sini ada kartun The Star. Ada The Star. Ada kartun The Strength. Oke. Lagi mengharapkan sesuatu yang kosong. Mencoba untuk tabah dia sepertinya ya. Ada The Magician. Lalu ada kartun The Tower. Wah. Alasan dia memang selama ini nggak menghubungin kamu. Ada indikasi bahwa dia real ghostingin kamu. Karena di sini ada kartun The Tower di kartu akhir ya. Di dalam kartu tarot, The Tower ini memang memiliki makna tentang mengakhiri sebuah hubungan atau hal yang berkaitan dari ketidakmampuannya dia dalam menjalin sebuah hubungan bersama kamu. Alasan-alasan ini hadirnya itu dari ranah pikirannya dia, dari segala sesuatu hal yang berkaitan dari komitmennya dia. Dia itu nggak kokoh dalam menjalin hubungan bersama kamu, terutama dari segi komitmen. Sehingga yang namanya kekuatan cintanya itu mudah sekali rapuh di sini. Itu adalah alasan pertama yang paling kuat yang Kevin lihat dari energi kartun The Tower. Sebelum itu kita lihat ke energi paling kirinya di sini. Ada kartun The Star. Alasan yang paling logis di sini adalah dia bersama kamu, dia tidak menemukan arah jalan atau titik temu di saat menjalin hubungan bersama kamu. Antara kamu dengan dia banyak sekali bentrok, banyak sekali ketidaksamaan, terutama dari segi pikiran. Jalan pikiran kalian itu sudah sangat beda sekali di sini ya. Dan Kevin melihat orang ini memang sudah kehilangan arah, sehingga dia sampai dengan detik ini tidak bisa menghubungi kamu. Dan yang Kevin lihat untuk saat ini ya, energinya dia memang sebelumnya di awal dia memang selalu memberikan sebuah harapan kepada kamu. Tapi di saat ngejalinin hubungan, dia nggak bisa menemukan harapan itu. Apakah salahnya dia? Apakah karena dia ini terlalu banyak memberikan ucapan-ucapan atau terlalu banyak memberikan janji kepada kamu? Di saat mungkin kamu menagih janjinya dia nggak bisa berkata apapun. Akhirnya terjadi sebuah bentrokan emosional antara kamu dengan dia. Cekcok, berantem. Padahal masalahnya tuh masalah sepele. Tapi dia itu kadung terlalu emosional ya, sehingga memilih untuk pergi meninggalkan kamu di sini. Sampai dengan detik ini memang dia masih kehilangan arah dan dia belum ada
koreksi batin atau koreksi diri dia bahwa selama ini sebenarnya ya masalahnya itu bisa kalian selesaikan, karena kartunya adalah The Star. The Star di dalam kartu tarot ini memiliki makna sebuah harapan. Kalian sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya di sini, tapi karena egonya dia yang menutupi pikirannya dia, sehingga dia memilih untuk berpaling dan juga nggak kunjung menemukan titik temu, terutama dari segi komunikasi bersama kamu. Lalu di sini ada kartu The Strength. Strength ini tentang sebuah kekuatan dan tentang sebuah kesabaran. Kamu memang hubungannya antara kamu dengan dia memang lagi diuji ya, terutama dari segi kesabaran. Yang Kevin lihat dari interpretasi kesabarannya ini, dia memang nggak sabar sih. Orangnya memang nggak sabaran sama kamu, sehingga membuat dia itu kekeh dengan pendiriannya dia. Dia bukan tipe kalau orang yang selalu menunggu harapan. Dia tuh terlalu banyak hal yang berkaitan dari tergesa-gesa dan gegabah ya. Jadi apapun yang dia lakukan di sini, di saat menjalin hubungan sama kamu, dia itu pikirannya sempit, akhirnya ghostingin, akhirnya nutup akses sama kamu. Padahal hal yang berkaitan dari miskomunikasi di sini antara kamu dengan dia itu sebenarnya bisa diselesaikan, tapi dia itu orangnya nggak sabaran, makanya dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu di sini. Ada indikasi bahwa dia tipe kalau orang yang nggak sabaran ya. Jadi alasan yang paling logis juga di sini tentang kesabarannya dia. Dia nggak sabar untuk nunggu, dia nggak sabar untuk bisa melalui sebuah proses. Artinya orang ini memang selalu menginginkan hal yang bersifat instan. Oke. Selanjutnya ada kartu The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini sangat erat sekali dengan planet Merkurius. Merkurius itu tentang planet komunikasi, hal yang berkaitan dari penyampaian, hal yang berkaitan dari sebuah kecepatan hadir di situ ya. Dia memang selama ini sama kamu sebelumnya memang komunikasinya bagus ya. Bahkan pagi, siang, malam kamu bisa chatting sama dia. Tapi karena miskomunikasi inilah yang membuat hubungan kalian gak nyaman. Musuh utamanya itu sebenarnya ada di komunikasi ya. Mungkin komunikasi kamu dengan dia itu komunikasi yang hanya lewat sosial media, cuma WhatsAppan doang, jarang ketemu, sehingga emosional yang berkaitan dari bahasa tubuh kalian itu tidak tersampaikan, hanya cuma lewat chatting loh. Kalau komunikasi lewat chatting itu banyak sekali kesalahpahaman. Padahal maksud kamu itu pengen menghibur, padahal yang kamu sampaikan kepada dia tentang stiker-stikernya ataupun emotnya itu, padahal kamu tuh pengen nunjukin bahwa ya aku peduli, ya aku kayak gini, tapi nanggepnya beda, akhirnya bentrokan di sini ya. Kevin lihatnya sih masalah utamanya memang ada di komunikasi. Antara kamu dengan dia tuh belum bisa memahami satu sama lain, terutama dari bahasa komunikasi ya. Apakah dia terlalu pekok atau tidak ya? Tapi Kevin melihat indikasinya ya, orang ini tuh ada di energi kalian yang notabene dia adalah si pekok. Ada. Dan alasan terkuatnya memang dia itu sudah kehilangan arah untuk yakin sama kamu atau untuk bisa menetapkan hatinya sama kamu. Jadi dia nggak serius. Udah, intinya dia udah nggak serius sama kamu. Dan terlebih di sini ada kartu The Tower. Tujuannya dia memang sebenarnya memang pengen mengakhiri hubungan sama kamu ya, tapi terkait segi perasaannya dia itu masih membekas tentang memori kamu. Terlebih di sini ada kartu The Star ya. The Star itu hal yang berkaitan dari sebuah mimpi untuk bisa bersama kamu, mimpi untuk bisa menemukan kebahagiaan bersama kamu. Tapi ranahnya dia itu bebal, orangnya tuh bebal, keras kepala, sehingga sampai dengan detik ini dia tidak kunjung juga menghubungi kamu. Pada dasarnya kartu The Tower ini memang memiliki makna tentang mengakhiri sebuah hubungan ya. Tapi terkadang pikirannya dia itu kayak timbul lagi dan kepoin kamu. Ada indikasi di situ. Kalau misalkan dia kepoin kamu berharap banyak pada dia, jangan harap deh para sahabat kebahagiaan bisa menemukan kenyamanan sama dia. Karena orang ini, dia bukan tipe kalau orang yang bisa terus stay sama kamu. Karena energi kesabarannya dia itu gampang sekali goyah. Orang ini gak sabaran. Nah, dan yang Kevin lihat sih ya, alasan dia yang sesungguhnya adalah pengen mengakhiri hubungan sama kamu. Karena terkuatnya di sini ada kartu The Tower ya. Oke, ada energi apa lagi dari dia? Karena di sini ada energinya si pekok ya. Jadi mungkin nanti Kevin akan bedah lagi menggunakan kartu remi saja, kartu domino saja ya. Karena di sini ada energinya si pekok. Mungkin Kevin akan bedah dia itu adalah si pekok.
kenapa dia tidak kunjung juga menghubungi kamu. Dan di sini ada kartu Justice. Nah, tentang sebuah penilaian juga nih antara kamu dengan dia. Dia memang selalu menilai bahwa kamu itu memang nggak bisa memberikan apa yang dia maunya dia kan memang diturutin terus ya. Kamu tuh nggak bisa ngasih hal lebih kepada dia, sehingga dia terpaksa untuk ninggalin kamu di sini. Ini memang keputusannya dia untuk ninggalin kamu di sini. Mungkin dia sudah mematangkan atau membulatkan tekad untuk tidak berkomunikasi lagi dengan kamu, karena dia itu sudah hilang arah juga, sudah nggak memiliki harapan yang besar sama kamu, dan dia bukan tipikal orang yang bisa sabar menunggu ya. Makanya Kevin melihat indikasinya di sini, ini adalah keputusannya dia. Ini adalah keputusannya dia ninggalin kamu atau break sama kamu di sini ya. Oke, ada energi apa lagi di sini? Ada kartu The Chariot. Wah, ini cukup lama ya. Kamu bisa diblokir atau nggak jalin komunikasi sama dia itu bisa cukup lama ya. Bisa sampai dengan 7 bulan itu bisa ya. Atau mungkin juga bulan ke-7 ini juga bisa. Karena Kevin melihat ya, ranahnya dia untuk serius sama kamu itu kemungkinannya tuh dikit banget. Kemungkinan untuk serius sama kamu tuh dikit banget ya. Karena orang ini tuh nggak dapet segala sesuatu yang dia ambisikan kepada kamu. Kamu nggak bisa ngasih lebih kepada dia. Atau mungkin juga dia kecewa karena nggak dapet aset sesuatu hal yang berhubungan dengan materi dari kamu. Apakah selama ini para sahabat kebahagiaan energinya adalah kamu itu dulunya itu royal banget sama dia, tapi kamu udah stop sama dia. Akhirnya dia memilih untuk tidak menghubungi kamu di sini. Ada indikasi di situ karena The Chariot ini memiliki sisi buruknya adalah sebuah pemanfaatan ya dari sebuah perjalanan, terutama perjalanan menjalin hubungan bersama kamu di sini. Dan Kevin lihat juga ya, dia tuh untuk saat ini ya, dia sebenarnya nikmatin aja ya momen nggak jalin hubungan sama kamu di sini ya. Karena ranahnya The Chariot ini bisa berarti tentang sebuah permainan dari dia ya, bahwa dia sengaja melakukan ini semua sama kamu, nggak hubungin kamu. Tapi energinya dia masih perhatiin kamu, bagaimana dengan kondisi kamu, tapi kamu nggak tahu. Walaupun dia nggak hubungin kamu, tapi dia memperhatikan kamu dari jauh loh. Ada ranah dia itu kepoin kamu, meskipun energinya ada yang ghostingin. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada kartu The Hangman ya, para sahabat kebahagiaan. Ya, ada indikasi memang dia sengaja ngelakuin ini semua biar kamu itu merasa tergantungkan oleh dia. Tujuannya dia sebenarnya, alasan dia paling kuat adalah menggantungkan hubungan. Meskipun tidak ada kata putus atau berkata berhenti dalam menjalin hubungan seperti ini, sehingga membuat kamu itu masih penasaran loh, sebenarnya hubungan aku sama kamu tuh seperti apa. Aku tuh masih nunggu kapan kamu hubungin aku di sini. Lah ini sengaja karena dia pengen gantungin kamu di sini. Artinya ada sebuah permainan dari dia. Kartu The Hangman ketemu dengan kartu The Chariot di sini. Ada sebuah permainan yang sengaja dia berikan kepada kamu. Makanya energinya dia tuh nggak bisa atau belum siap untuk bisa menghubungi kamu di sini. Oke, alasan selanjutnya di sini ada kartu Temperance ya. Ya, ini tentang sebuah keseimbangan. Dia ngerasa bahwa kamu tuh nggak bisa mengimbangi dia. Apakah ini energinya terbalik? Justru karena karena dia ini terlalu pekok dan nggak bisa tahu maksud tujuanku itu apa. Padahal para sahabat kebahagiaan tuh tahu ngejalin hubungan bersama dia. Ini tujuannya tuh satu, kita tuh sebenarnya nyaman di saat kita komunikasi. Mungkin antara kamu dengan dia ini ada hubungan yang LDR ya, hubungan LDR di mana kamu sering banget chatting sama dia, kemudian ngerasakan sebuah kenyamanan dari segi komunikasi, terutama dari segi chatting, dan tiba-tiba dia menghilang. Dia tiba-tiba menghilang di situ. Padahal sebelumnya kamu ngerasain nyaman. Kita sebenarnya nyaman-nyaman saja sih saat komunikasi. Karena kesalahpahaman inilah, karena alasan dia yang kehilangan arah di sinilah yang membuat dia itu lama untuk ngejalin sebuah hubungan lagi sama kamu atau menghubungi kamu lagi di sini. Dan Temperance di sini untuk energinya dia memang dia itu belum bisa stabil ya, para sahabat kebahagiaan ya. Dia belum bisa stabil dalam ngejalin sebuah ikatan sama kamu, terutama dari segi komitmen ya. Musuhnya di sini adalah komitmen dan juga keintiman antara kamu dengan dia. Ini retak dari segi keintiman dan retaknya dari segi
komitmen. Atau mungkin juga justru kamu dengan dia itu sama sekali nggak ada komitmen. Sama sekali nggak ada komitmen, sehingga dia tuh untuk ranah balik sama kamunya tuh lama. Dan Kevin melihat indikasinya ranah baliknya tuh sekitar sampai dengan bulan ke-7 loh. Itu paling lamanya sampai dengan bulan ke-7. Paling lama banget. Dan ada energi pekok juga di sini, si pekok juga. Oke, untuk zodiaknya ada apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Yang pertama di sini ada kartu The Star. The Star itu adalah energinya Aquarius. Oke, ada Aquarius hadir di sini. Lalu ada kartu The Strength. Strength ini adalah energinya Leo. Dan juga ada kartu The Hangman. The Hangman ini Kevin lihat ada energinya Neptune juga ya. Ada energinya Neptunus di sini. Dan Kevin melihat paling jago dalam hal blokir memblokir itu adalah Pisces. Untuk dia yang berzodiak Pisces, waduh, kamu keterlaluan, kamu sengaja banget nih di sini ya. Karena memang indikasinya untuk dia yang berzodiak Pisces ya, para sahabat kebahagiaan, Kevin melihat bahwa dia fix ghostingin kamu. Dia fix ghostingin kamu. Jadi kalau misalkan kamu mengharap lebih kepada dia, lebih baik jangan deh, kamu jangan mengharapkan segala sesuatunya dari dia. Karena niatnya dia memang sudah menutup akses sama kamu ya. Dan bahkan kalau datang lagi sama kamu, ini kamu ngerasa gak nyaman lagi. Karena kamu pernah ngerasain bagaimana ditinggal begitu saja seperti ini. Terutama dari segi komunikasi ya. Untuk dia yang berzodiak Pisces. Lalu di sini ada kartu The Tower. Wah, The Tower ya, capek banget kalau misalkan debat sama dia. Dia adalah Aries. Capek banget kalau debat sama dia. Dia itu gak mau kalah gitu loh, sehingga kamu tuh sebenarnya capek, tapi kamu masih menaruh sebuah harapan untuk ngejalin sebuah hubungan sama dia ya. Dan ada energinya Aries yang hadir cukup dominan di sini. Lalu di sini ada kartu Justice. Justice ini masuk ke energinya Libra. Libra hadir di sini. Lalu ada kartu The Chariot ya. The Chariot hadir di sini. Untuk energi The Chariot-nya, Kevin melihat bahwa dia itu mencoba untuk nyaman-nyaman aja dengan hubungan yang diam seperti ini. Dia tuh nyaman-nyaman aja. Dan bahkan untuk energi saat ini, dia mungkin berada di zona nyamannya untuk tidak terganggu sama kamu di sini ya. Mungkin ini bisa mengindikasi bahwa dia akan hilang sama kamu tuh cukup lama ya. Zodiaknya adalah Cancer, untuk dia yang berzodiak Cancer. Lalu di sini ada kartu The Magician. The Magician ini masuk ke energinya Gemini, hadir di sini. Dan juga ada kartu The Temperance. Temperance ini masuk ke energinya Sagittarius. Oke, ada sebuah permainan yang sengaja dihadirkan ke ranah para sahabat kebahagiaan. Tujuannya memang dia sengaja ngegantungin ini semua. Di saat dia tinggalin kamu tanpa sebuah alasan, ini memang sengaja. Dia sengaja biar kamu itu ngerasa bahwa berharap banyak sama dia. Ini memang sangat menyakitkan ya. Ketimbang kamu misalkan ketahuan selingkuh, dimarahin, kemudian dia menghilang. Nah, kamu mungkin ngerasa bersalah. Ini parahnya gini, dia itu ngilang sama kamu di saat kamu itu masih memiliki sebuah harapan sama dia. Dan dia nggak ngucapin sepatah kata pun, sehingga membuat kamu tuh ngerasa kegantung. Hubungannya ngerasa kegantung sama dia. Perlahan-lahan kayak seolah-olah tuh rasa sakitnya tuh kayak disayat-sayat sendiri loh. Disayat-sayat di dada. Dan itu nyesek banget. Padahal ranah komunikasi kamu dengan dia tuh sebenarnya ya dari energi awal itu bagus ya. Tapi karena kebebalannya dialah yang membuat hubungannya ini lama untuk terhubung satu sama lain ya. Oke, berarti ada indikasi energinya si pekok di sini. Kevin akan cek untuk energinya si pekok ini ada hal apa saja ya yang berkaitan dari alasannya dia. Alasannya dia belum juga menghubungi kamu. Apakah ada masalah internal dari dia atau tidak? Oke, di sini Kevin akan menggunakan kartu domino sebagai metode pembacaan dan Kevin akan cek dulu untuk energinya dia. Alasan dia belum juga menghubungi kamu. Apa sih alasannya? Oke. Wahai alam semesta, tunjukkan energi dari dia yang berkaitan dari para sahabat kebahagiaan di sini. Alasan dia sesungguhnya dia nggak hubungin kalian itu apa? Oke. Kita cek bersama-sama. Ada kartu 2/2. 2/2. Ini
berkaitan dari ranah internalnya dia ya, terutama dari segi pertemanan. Ada 3/1, 3/1. Oke, ini memang masalah cinta. Lalu 3/0, ada 4/2, ada kartu 0, 5/4, 5/5. Oke, Kevin akan temukan dulu energinya di sini, disusun dulu baru kita akan cek energinya. Oke. Wow. Ini Kevin lihat ya, ada energi orang lain juga yang mempengaruhi. Terutama ranahnya dia itu memang ada unsur kesengajaan dan ada hubungan alternatif juga di sini yang hadir di dalam kehidupannya dia. Dia lama nggak hubungin kamu. Di luar sana dia juga ada sebuah komunikasi dengan orang lain. Kevin lihat dia ada komunikasi juga dengan orang lain sehingga menghambat hubungan untuk terkoneksi lagi sama kamu. Artinya mungkin ada hal yang berkaitan sesuatu hal yang digantikan. Apakah kamu digantikan dengan sosok orang lainnya dia atau tidak? Ada indikasi di situ. Di sini ada kartu 2/2 ya. 2/2 ini memiliki makna tentang sebuah pesaing atau sebuah musuh. Ya, ada sosok orang lain di luar sana yang notabene adalah dia itu pikirannya dia, emosionalnya dia itu tidak lagi terfokuskan kepada kamu. Artinya memang ada orang lain di luar sana yang mencoba menghambat hubungannya bersama kamu. Oke. Si pekok ini lagi kecantol sama orang lain, para sahabat kebahagiaan. Sehingga untuk datang ke kamu itu lama banget. Kevin prediksi itu sampai bulan ke-7 loh. Lalu di sini ada kartu 3/1 ya. 3/1 yang Kevin lihat energinya di sini memang dia kecewa. Dia kecewa dan dia memang gak serius lagi sama kamu. Dan Kevin melihat ada masalah-masalah lain yang berkaitan dari keyakinannya dia kepada kamu. Artinya apa? Dia gak lagi punya kekuatan cinta untuk bisa bersama kamu. Di dalam dirinya dia, ini selalu berkata tidak. Selalu ada energi penolakan di sini. Kalau misalkan dipaksakan sama kamu, ujung-ujungnya itu sering banget ribut, sering banget cekcok di sini. Jadi memang alasannya dia belum juga menghubungi kamu. Ini memang ada orang lain dan dia itu cintanya kepada kamu itu sudah berkurang drastis ya, karena dia tidak lagi memiliki rasa percaya diri lagi untuk mencintai kamu di sini. Cintanya memang sudah berkurang di sini. Dan ada kartu 3/0 ya. 3/0 ini dari segi emosionalnya dia ya, dan di dalam pembacaan kartu domino kalau angka 3 muncul ini memang berkaitan dari segi ranah cintanya dia. Masalah-masalah yang berkaitan dari cekcok sama kamu, hal-hal yang berkaitan energinya dia sudah tidak selaras lagi sama kamu. Komunikasi juga udah beda banget. Dia itu seolah-olah tuh udah berubah drastis loh, bukan dia yang dulu. Makanya di saat disandingkan sama kamu, ini banyak sekali bentrokan energi. Karena apa? Cintanya dia memang sudah berubah. 3/0 kalau di dalam pembacaan domino ini memiliki makna tentang gangguan juga ya, tentang sebuah gangguan juga, hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah yang tidak terduga. Lalu di sini ada kartu 4/2. Oke, 4/2 ini juga bisa berkaitan dari masalah pekerjaan atau masalah-masalah hal yang berkaitan dari uang ya. Dia memang mengalami kemunduran sama kamu ya, atau mungkin juga energinya memang kamu itu sebenarnya udah marah banget sama dia loh. Kamu sudah marah banget sama dia karena dia itu hanya manfaatin kamu doang, sehingga dia milih mundur. Atau mungkin juga kebalik, kamu manfaatin dia. Kamu manfaatin dia dari segi materi, makanya dia memilih mundur di sini. Energinya di sini bisa terbalik ya, antara energi kamu dengan energinya dia. Ini ada keterbalikan. Karena 4/2 ini mengindikasi tentang makna uang dan juga pekerjaan, dan masalah-masalahnya ini berkaitan dari pemanfaatan uang. Makanya dia lari dari kamu. Lalu di sini ada rahasia yang disembunyikan. Ada kartu 0/0. 0/0 ini memiliki makna sisi rahasianya dia. Hal yang tidak bagus dari diri dia, dia memang menyembunyikan sesuatu di sini. Apa yang disembunyikan? Yaitu hubungan dengan orang lain. Karena di sini ada kartu 2/2 yang mengindikasi tentang pesaing. Alasannya memang ada pesaing di sini. Antara pesaing antara kamu, dia, dan orang yang
berada di dekatnya dia, sehingga dia memilih condongnya ke orang barunya ini. Lalu di sini ada kartu 6/4 ya. 6 ini memang dia mencoba untuk mencari peruntungan untuk diri dia, terutama peruntungan dari segi perasaan ya. Berarti dia memang sengaja melakukan ini semua karena dia mencoba untuk menaruh harapannya dia kepada si orang barunya ini. Dan 6/4 ini memang berawal dari sebuah pertengkaran. Kalau di dalam kartu domino, 6/4 ini memiliki makna tentang sebuah perselisihan dan pertengkaran ya. Jadi memang berawal dari perselisihan dan pertengkaran itulah yang memicu dia untuk melepasin kamu, atau memicu dia untuk tidak lagi menghubungi kamu sampai dengan detik ini. Lalu di sini ada kartu 5/5. 5/5 ini perubahan ya, perubahan terutama dari perubahan emosionalnya dia, perasaannya dia, fix energinya dia sama kamu, cintanya sudah berubah. Dia memang sudah tidak lagi mencintai kamu atau tidak lagi tertarik sama kamu karena si orang ini sudah kecantol sama orang lain. Oke, ini alasan terkuatnya. Jadi mungkin pembacanya Kevin di sini terlalu gamblang ya Kevin sampaikan, biar kalian itu nggak terlalu menaruh harapan lebih kepada dia. Jadi kalian itu tidak mengharapkan mantengin terus dia balas WA aku nggak ya, dia buka blokiranku nggak ya. Karena Kevin lihat indikasi paling kuat di sini ada 2/2 tentang orang lain di sini. Dan di sini ada kartu 2/1. 2/1 dia memang sudah hilang rasa ya. Dia memang sudah hilang rasa sama kamu. Dan perasaannya memang sudah tergantikan ya. Lalu tentang faktor sosial juga, hal-hal yang berkaitan dari lingkungannya dia memang tidak mendukung ya, antara kamu dengan dia. Lingkungannya itu ada yang nggak dukung, terutama dari segi teman, dari segi keluarga ini ikut campur karena dia nggak setuju dia itu ngejalin hubungan sama kamu. Makanya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari masukan-masukan dari temannya dia atau dari saudaranya dia atau dari keluarganya dia untuk kamu itu dijauhi. Ada indikasi di sini. 2/1 itu memiliki makna tentang lingkungan, status lingkungan atau sosialnya dia. Lalu di sini ada 1/1 ya. Udah tidak lagi harmonis ya. Kasih sayang kamu sama dia memang sudah jomplang. Tadi kan ada kartu The Temperance tentang keseimbangannya dia. Dia nggak bisa jaga keseimbangan. Makanya dia memilih untuk tidak menghubungi kamu di sini. Apakah masih ada cinta? Sebenarnya ini masih ada harapan karena apa? Momen dimana kalian ngejalin hubungan ya, terutama dari segi komunikasi antara kamu dengan dia. Memang ada komunikasi yang bagus dulu dan banyak sekali memori yang tersimpan dari ingatan. Kalau misalkan ingatannya ini muncul lagi dari pikiran bawah sadarnya dia, maka dia akan sadar, oh iya ya, dulu aku pernah ngerasain chattingan sama kamu sampai tengah malam, pernah telepon sama kamu itu sampai tengah malam, sampai kita tertidur dan kita lupa nggak matiin telepon kita. Dia akan sadar di situ. Di saat dia ngejalin hubungan sama orang barunya di sini, dia ngerasa ada yang berbeda, maka dia ingat kamu di sini. Lalu di sini ada kartu 4/0. 4/0. Ini memang kabar buruk ya. Kalau 4 ketemu sama 0 ini memang memiliki makna tentang kabar buruk, dan ini banyak sekali energi pertengkaran, kekecewaan, rasa cintanya dia hilang di sini. Memang alasannya ya karena sudah kecantol orang ini sih, para sahabat kebahagiaan, sama orang barunya dia di sini. Dan di sini ada kartu 1/0. Jangan terlalu banyak mempercayai dia ya. Ini peringatan ya. Arti negatif dari kartu 1/0 itu kabarnya dia yang nantinya mungkin akan datang sama kamu. Di saat dia hubungin kamu atau ngasih sinyal dia bakalan datang sama kamu, ini kamu jangan percaya 100% sama dia ya. Karena Kevin melihat ini ada sebuah pemanfaatan dari kesalahannya dia, ada pemanfaatan dari hal yang pernah dia lakukan sama kamu. Karena dia tahu banget kamu itu masih menaruh harapan sama dia. Dan di sini ada kartu 6/5. 6/4, di sini 6/5. Kalau 6/5 yang Kevin lihat dari sini memang tujuannya dia kalau misalkan dia datang sama kamu, ini dia nggak mau ngejalin hubungan lagi, hubungan yang spesial ya. Dia pengen cuma temenan saja.
berteman sama kamu. Kalau misalkan dia datangnya ke kamu, ini pengen cuma temenan doang, dia tuh bisa manfaatin minjem duit atau hal yang berkaitan dari materi sama kamu, ini bisa. Jadi kamu jangan percaya. Apalagi di sini ada kartu peringatan ya, 1/0 ya. Karena ini ada energi pemanfaatan. Jadi di saat mungkin komunikasi kamu hadir kembali di sini, komunikasinya dibuka, kamu jangan percaya langsung sama dia. Karena memang dia mencoba untuk memperbaiki itu semua dan seolah-olah dia pengen ya udah kita temenan saja. Tujuannya bukan itu, guys. Di sini ada tujuan pemanfaatan. Ada tujuan pemanfaatan dari dia di sini. Dan lebih baik untuk para sahabat kebahagiaan di saat dia tidak bisa menghubungi kamu lagi atau lama banget di situ. Mungkin kalau misalkan ranahnya tuh dia ngeblokir kamu sampai dengan 3 bulan, itu fix. Itu fix. Dia udah kecantol sama orang lain. Kalau 3 bulan itu dia nggak ada pergerakan apapun, ya sudah. Artinya apa? Dia memang nggak lagi memiliki cinta kepada kamu. Tapi kalau ranahnya, Pin aku baru seminggu, Pin. Ini baru seminggu, guys. Seminggu itu mungkin ibarat kata dia mencoba untuk merenung, untuk bisa memperbaiki lagi dari kekurangannya. Kalau misalkan dari waktu seminggunya itu nggak ada sebuah perbaikan, ya fix dia pekok banget. Tapi kalau lebih dari berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia udah raja pekok ya. Jadi lebih baik untuk para sahabat kebahagiaan, energinya yang Kevin tangkap di sini sebagai sarannya adalah lepaskan saja. Jangan terlalu menaruh harapan lebih kepada dia, karena di energi kartu tarotnya itu juga tadi ada kartu The Tower dan ada kartu The Hangman ya. Itu berbahaya. Bisa-bisa kalau misalkan dia masuk lagi ke ranah kehidupan kamu, ya kamu akan digantungkan dan hal yang seperti ini akan terus mengulang lagi. Lebih baik ya kalian terima kenyataan saja bahwa alasan dia yang sesungguhnya tidak menghubungi kamu. Yang pertama, Kevin ada indikasi bahwa dia tidak lagi mencintai kamu atau dia tidak lagi memiliki ketertarikan lagi sama kamu. Cintanya dia memang sudah berubah dan ada alasan lagi di sini bahwa dia sudah menemukan orang baru di sini. Ada alasan lagi di sini bahwa dia itu mencoba cari keuntungan dari kamu, tapi kamu nggak memberikan itu semua, makanya dia memilih untuk pergi. Bisa ada energi pemanfaatan dari segi materi ya. Di saat kamu nggak ngasih duit sama dia ngambek dan dia nutup akses di sini. Atau mungkin juga di saat pertengkaran, di sini ada energi pertengkaran juga ya. Di saat pertengkaran dia capek, dia udah jenuh banget dengan pertengkaran, makanya dia memilih pergi. Jadi para sahabat kebahagiaan harus bisa menerima kenyataan ya, bahwa buat apa terlalu banyak mengharapkan hadirnya dia di sini, karena pembacanya Kevin di sini banyak energi negatifnya. Jadi yang Kevin sampaikan di sini real dari energi kartunya dan dari energi alam semesta di sini yang Kevin sampaikan. Buat para sahabat kebahagiaan, Kevin kembalikan tentang kesimpulannya kepada kalian. Biarlah kalian yang memberikan keputusan dalam menjalin hubungan bersama dia. Kevin nggak akan ngasih kesimpulan atau keputusan apapun kepada kalian. Ini adalah ranah hidup kalian. Di saat kalian sudah bisa menyadari tentang kenyataannya ini, di saat kalian sudah menyadari bahwa dia nggak bisa berkomitmen, dia tidak bisa ngejalin hubungan yang baik, di saat ada masalah dia tidak bisa menemukan sebuah solusi di situ, artinya apa? Dia tidak serius sama kamu. Jadi Kevin serahkan ke kalian semua. Biar apa? Biar Kevin itu nggak dicap sebagai reader horror ya. Tapi Kevin suka kok reader horror, kan kartunya Kevin serem-serem ya. Oke, untuk para haters Kevin ya, Kevin sangat mencintai kalian dan terima kasih berkat kalian Kevin semakin semangat untuk upload video. Dan buat para sahabat kebahagiaan yang selalu memberikan kekuatan untuk Kevin, selalu mendoakan hal yang terbaik untuk Kevin doakan kembali, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua. Apapun energi negatif, apapun energi positif yang masuk di komentar ini, Kevin balikan lagi. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Energi negatif biarlah dibuang saja dan dibalikan dengan energi positif, dengan kebahagiaan, dengan doa ketulusan, biar kalian semua itu bahagia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Dan buat kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh banget Kevin tunggu kalian di DM di Instagram di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.